Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Kita langsung mulai saja, Bapak Ibu. Ya, ya baik. Ya, Pak Fajar. Baik, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, mohon maaf, suara saya agak serak, Bapak Ibu. Nanti jika kurang jelas bisa bisa ditanyakan langsung, ya, Ibu. Ya, jadi topik keris kita pada awal tahun ini ya, Bapak Ibu. Kita coba diskusi lagi mengenai metode SMPLS gitu. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti acara GAD dari tahun lalu, itu kita juga membahas mengenai uh, structural equation model terutama dan PLS gitu. Nah, sebetulnya hari ini yang ingin saya sharingkan adalah mengenai Smart PLS versi 4 Bapak Ibu. Jadi beberapa bulan belakangan ya, itu PLS itu ada versi terbaru ya, versi 4. Nah, itu ada perkembangan yang cukup signifikan, terutama dari user interface-nya ya, dari tampilannya, dari fungsinya gitu segala macam. Fungsinya sebenarnya tidak terlalu berubah, tapi ada sedikit penyesuaian ya. Mungkin kalau tidak familiar cukup kesulitan. Tapi sebetulnya yang Smart PLS 4 ini sangat membantu sih lebih. Kalau menurut saya lebih lebih oke dibandingkan dengan Smart PLS 3 gitu. Nah, jadi nanti saya akan sharing beberapa sesi ya Bapak Ibu. Jadi hari ini mungkin saya izin untuk kita belajar dasarnya dulu. Ya nanti di pertemuan berikutnya kita mencoba untuk belajar lebih intens gitu mengenai misalkan bagaimana kita menganalisis ada variabel mediasi, kemudian moderasi, kemudian bagaimana kita menggunakan eh, GeForce dan lain-lain gitu, fitur-fitur yang ada di PLS. Nah, hari ini karena eh, nanti berbenturan dengan soal cuma juga, saya izin mungkin hanya dasar-dasarnya terlebih dahulu. Tapi nanti kita bisa diskusi lebih dalam di Smart PLS 4 ini. Baik, saya izin langsung share screen ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya sedikit mengulang lagi Bapak Ibu mengenai saya sedikit mengulang kembali mengenai sebetulnya kenapa sih harus kita menggunakan metode SMPLS gitu. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa SEM itu ada banyak macamnya. Ada yang kita familiar dengan Amos, ada yang kita familiar juga dengan Lisrel dan ada PLS dan juga ada WPLS. Dan sebetulnya seperti apa bedanya nanti dalam sesi ini ada lima bagian yang saya coba bedah gitu. Sebetulnya 4 sih karena implementasi penyelesaian PLS nanti kita akan coba gali di pertemuan berikutnya gitu. Jadi kita akan pertama seperti apa konsep PLS. Jadi kan kita dalam sebuah artikel ilmiah atau riset itu tidak bisa, oh saya ingin menggunakan PLS, oh saya ingin menggunakan SPSS, atau saya ingin menggunakan metode regresi sederhana. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu, tapi kita penggunaan metode itu berdasarkan dari kebutuhan dan bagaimana metode yang harus dipakai gitu. Nah, kalau konsep SEM PLS sendiri, kalau kita bandingkan dengan SEM yang lain, jadi ada namanya varian base SEM ya dengan covariant base. Nah, PLS itu masuk ke dalam varian base ya Bapak Ibu. Nah, termasuk di dalamnya ada Warp PLS, kemudian ada juga Smart PLS. Nah, bedanya apa dengan covariant base SEM ya? Jadi kok kalau CBSM seperti yang saya jelaskan itu biasanya ada Lisrel, ada Amos, gitu. Ada juga yang lain-lain ya, ada banyak. Tapi yang lebih familiar itu Lisrel dan Amos. Kalau di kita mungkin lebih banyak soal Amos ya untuk SEM-nya gitu. Tapi tidak banyak juga yang menggunakan Smart PLS gitu.
Nah, keuntungan dari PLS sebetulnya selain user interface-nya, kalau menurut saya menggunakan ke kalau WarPLS memang saya belum belum terlalu mendalami, tapi kurang lebih saya tahu gambarnya dibandingkan dengan Lisrel, Amos, dan WarPLS. Smart PLS ini eh, user interface-nya lebih lebih enak untuk dilihat Bapak Ibu. Kemudian selain itu mudah juga digunakan. Bahkan kalau kita sudah terbiasa ya untuk running data itu bisa tidak sampai 5 sampai 10 menit gitu kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Eh, Nah, sedangkan yang lain kalau misalkan Risrel itu kan menggunakan coding, ada beberapa coding yang harus dimengerti. Amos juga sebetulnya kalau Amos sedikit sedikit ada ini ya sudah memakai modeling ya. Hanya saja memang kalau Amos tampilannya masih masih kesan jadul ya. Mudah-mudahan nanti Amos juga bisa ada updatean sehingga user interface-nya bagus. Nah, tapi untuk pemilihan kedua ini tentunya kita tidak bisa langsung oh saya karena PLS lebih mudah maka saya ingin pilih PLS gitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu juga seperti apa sih tujuan dan bedanya seperti itu. Nah, kalau dari sisi tujuan sendiri, PLS itu lebih kepada prediksi ya. Makanya di dalam PLS itu ada dia uji kecocokan model, uji prediksi model gitu. Bagaimana setiap konstruk yang dibangun itu memiliki kecocokan model yang baik seperti itu. Nah, di Amos dan Listra pun sama, ada memang goodness of fit ya, ada uji kecocokan model. Nah, namun perbedaannya di dalam CBSM ini lebih banyak kita bicara mengenai konfirmasi teori. Jadi teori yang sudah dibangun oleh peneliti terdahulu itu kemudian dikonfirmasikan seperti apa sih sebetulnya teori yang sudah kita bangun ini. Gitu. Nah, di dalam CBSM juga perlu adanya uji normalitas ya Bapak Ibu. Nah, normalitasnya banyak banyak jenisnya ya. Tapi kalau di dalam PLS itu tidak diperlukan uji normalitas karena dia algoritmanya langsung ke dalam uji validitas, reliabilitas yang secara umum gitu. Seperti itu. Kemudian dari sisi sampel minimal untuk PLS adalah 30 ya. Lebih dari 100 bisa juga Bapak Ibu untuk menggunakan PLS. Sementara jika kita pakai covariant base ada batas minimalnya ya, minimal sampelnya itu harus 200 gitu. Untuk beberapa pendapat ada yang berpendapat bisa juga di 100 ya. Hanya saja harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Misalkan variabelnya itu tidak boleh lebih dari 4 atau 5 kalau nggak salah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi kalau memang risetnya sampelnya 100 untuk menggunakan covariant based ini. Nah, seperti itu. Nah, dalam PLS nanti juga Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu membutuhkan GAD juga akan ada sharing seperti ini ya untuk kerisnya di bagian Amos dan Lisra gitu. Nanti kita akan kami siapkan juga jika Bapak Ibu memang membutuhkan pelatihan mengenai software-software yang lain. Nah, dalam PLS ini ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu, kurang lebih. Yang pertama itu ada measurement model. Ya. Intinya dalam measurement model ini kita mengevaluasi validitas dan reliabilitas, kemudian kita juga apakah ada apa namanya ada semacam kekeliruan dalam data tersebut gitu. Nah, semuanya ada di dalam tahapan-tahapan ini gitu. Di dalam measurement model ini dibagi juga ke dalam beberapa tahapan gitu ya. Sebetulnya kalau memang yang simpelnya itu kita hanya sampai ke dalam tahapan measurement model yang ini ya dengan convergent validity biasanya. Nah, ini jarang jarang digunakan Bapak Ibu. Ini juga tidak wajib, tapi saran dari saya untuk penulisan artikel ilmiah ini juga dipakai karena nanti ini bisa bisa menunjukkan bahwa eh, apa ya, desain studi kita untuk memastikan bahwa memang datanya itu tidak ada gap atau tidak ada yang masalah seperti itu. Nah, di dalam measurement model ini biasanya
ukur untuk menggunakan untuk mengevaluasi reliabilitas data. Sedangkan convergent validity biasanya untuk mengukur validitas data gitu. Jadi ada outer loading dan average variance extracted. Nah, sementara discriminant validity ini ada cross loading, kernel layer dan TMT. Nanti kita jelaskan di beberapa slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang discriminant validity itu pertama untuk cross loading itu untuk kita mengecek apa ya, apakah jadi dalam nanti kalau kita baca output hasil PLS-nya, semua outer loading dari setiap indikator itu nilainya harus lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading yang di bawahnya gitu. Nanti lebih enak kita praktek langsung Bapak Ibu. Nah, sementara HTMT ini beberapanya ada kriteria semuanya. Jadi enaknya kita langsung praktek saja seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada struktural model ya. Biasanya yang digunakan itu ada R square, ada Q square gitu. Ini untuk satu lagi biasanya ada FIT ini untuk menguji seberapa besar ada kecocokan datanya, seberapa besar pengaruh simultannya, pengaruh bersama-sama. Nanti ada semua di sini. Jadi ini di dalam struktural model juga tidak sebatas tiga ini ya Bapak Ibu, tapi ada beberapa macam juga. Nanti tergantung kebutuhan. Nah, kenapa saya bilang tergantung kebutuhan? Karena memang di dalam penyajian paper kan kita terbatas oleh halaman ya, Ibu. Oke, saya di full screen. Nah, gimana ya caranya full screen? Oke, iya. Kenapa saya bilang tadi kita sebatas kan sebetulnya ada banyak yang untuk diskriminan measurement model ini juga ada banyak. Nah, kenapa di dalam penulisan paper ini kita batasi gitu? Karena memang dalam jurnal itu kan terbatas kepada jumlah halaman, kemudian jumlah kata. Terkadang kalau kita menyajikan semua, nanti informasi yang tujuan kita yang awalnya adalah sebetulnya kalau dalam riset itu kan tujuannya adalah bagaimana temuannya gitu. Nah, temuannya seperti apa yang ada di dalam pembahasan. Nah, kalau kita terfokus kepada statistik seperti ini, eh, jadinya pembahasannya hanya kepada ya bahas statistik gitu, tidak kepada substansinya. Oleh karena itu yang harus kita pilihkan adalah poin-poin yang penting untuk diungkapkan gitu. Nanti di dalam praktek kita implementasi analisis sampel S di dalam jurnal, nanti saya coba gambarkan juga mana-mana saja poin-poin yang penting gitu. Yang biasanya standar jurnal internasional itu mereka memakai penggunaan PLS gitu. Nah, terakhir ada uji hipotesis Bapak Ibu. Uji hipotesis ini eh, eh, kita membandingkan bisa ada dua cara ya, bisa membandingkan dengan T hitung dan T value yang biasa kita pakai ketika menggunakan SPSS gitu. Nah, satu lagi yang paling gampang sebetulnya kita hanya cukup melihat P value-nya saja. Nah, P value itu kita dapat dari mana? Dari membandingkan tingkat error. Biasanya dalam penentuan sampel kan ada tingkat error Bapak Ibu. Tingkat error dengan output dari nilai P value. Nah, lengkapnya kita coba di dalam software yang langsung ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini saya bagikan sebentar. Barangkali Bapak Ibu
Saya bagikan filenya dulu ya Bapak Ibu. Ya, di chat saya bagikan data Excel-nya Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu sambil kita praktek juga bersama-sama tentang penggunaan PLS. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, pertama kita buka dulu website Smart PLS-nya Bapak Ibu. Kalau yang belum punya softwarenya bisa dilakukan download dulu ya. Kita klik di Google ini, nanti ada banyak ya Smart PLS langsung gitu di dalam hasilnya gitu. Nah, kita klik saja smartpls.com di sini sudah ada Smart PLS 4 gitu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung download saja di sini. Nah, kemudian kita bisa menyesuaikan versi yang Bapak Ibu gunakan. Bisa macOS atau pakai Windows gitu. Nah, ini ada semua di sini. Nah, kalau yang 32 bit juga di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah install, proses installnya sama seperti aplikasi biasanya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja 2 kali, kemudian ikuti semua prosesnya nanti dia akan terinstall otomatis seperti ini. Nah, dalam PLS juga ada yang versi profesional dan ada yang versi student ya Bapak Ibu. Nah, bedanya yang student ini hanya bisa diakses 100 sampel. Sementara kalau kita menggunakan yang versi profesionalnya, ini kita bisa lebih dari 100 gitu. Nah, untuk yang baru pertama kali menginstal, kita bisa menggunakan versi trialnya, Bapak Ibu, sehingga kita bisa menggunakan fitur fullnya selama 40 hari, gitu. 30 hari secara full. Nah, karena saya juga sudah proses install, nah, nanti tinggal install aja Bapak Ibu, seperti ini. Karena saya sudah proses install nih, karena eh, khawatir terhapus ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa install sendiri di rumah ya Bapak Ibu. Atau kalau memang nanti tertinggal, Bapak Ibu bisa memperhatikan dulu, melihat dulu. Nanti untuk proses eh, tata cara pengoperasian PLS-nya bisa Bapak Ibu lihat di rekaman Zoom-nya. Ya, jadi pada saat pertama kali buka Smart PLS, ini akan muncul halaman seperti ini, berbeda dengan Smart PLS versi 3 ya. Kalau Smart PLS versi 3 itu kita akan disuguhkan langsung mengenai dashboard dari PLS-nya. Tapi kalau sekarang itu kita diminta untuk mau disimpan di mana nih database-nya gitu seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa contohnya ya Bapak Ibu. Ada ini dari Smart PLS-nya ya ada contoh dari model TAM gitu. Kemudian dari teori U-Taut ada semua termasuk dengan jenis datanya.
Nah, jadi pada saat pertama kali, jika kita ingin membuat database, Bapak Ibu bisa klik di sini ada new project. Bisa di sini new project, nanti akan muncul project yang ingin kita gunakan. Contohnya, kita bisa tuliskan misalkan latihan LS4. Kita klik create. Nanti di sini pojok kiri itu ada folder yang sudah kita tulis, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita bisa langsung klik di sini mau import data langsung atau create modelnya. Biasanya sebelum kita ke import data file, saya buat modelnya dulu Bapak Ibu. Ya, jadi kita klik create model. Dan di sini ada mau regresi, ada proses. Nah, kita pilih yang PLSM. Dan namanya kita tulis saja misalkan latihan. Klik save. Nah, nanti akan muncul lembar kerja, Bapak Ibu. Lembar kerja yang ada di dalam PLS. Nah, agak sedikit berbeda, tapi kurang lebih fungsinya sama. Kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan PLS 3, di PLS 4 ini kurang lebih eh sama ya, fitur-fiturnya hanya user interface-nya yang berbeda. Dan ada sedikit fasilitas yang berbeda. Nah, untuk membuat variabelnya ini ada latent variabel, kita bisa klik di sini Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa tulis di sini. Contohnya dalam saya baterainya mau halus. Ya. Nah, untuk membuat datanya karena ini tadi menyangkut ke data, modelnya itu ini data yang harus kita buat ya Bapak Ibu, formatnya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke data, saya akan mengambil contoh dari modelnya dulu Bapak Ibu. Jadi modelnya itu ada 4 ya, yaitu performance expectancy, kemudian ada effort expectancy, dan facilitation condition, dan behavior intention. Jadi ada 4 variabel yang digunakan. Nah, saya tulis di sini variabel pertama. Ini boleh kita lambangkan ya, misalkan boleh X1 gitu, atau bisa juga PE gitu, seperti ini. Nah, itu tergantung dari keinginan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sudah kita klik enter, nanti akan muncul bulatan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa geser lagi untuk membuat yang kedua ya Bapak Ibu. Ini ada variabel kedua, effort expectancy. Kemudian kita bisa geser ada variabel ketiga, ada facilitation condition. Nah, ini misalkan jika kita ingin merubah konstruknya, kita bisa klik select dulu Bapak Ibu. Select dulu, kemudian kita rename. Kita klik perbaiki kata-katanya. Satu lagi adalah variable behavior attention. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah akan variabel sudah kita kerjakan, jadi ada 3. Kita bisa memindahkan ya konstruk-konstruk ini melalui ini icon select ini. Kita bisa pindahkan di sini, seperti itu, supaya rapi gitu.
Nah, kita juga bisa merubah langsung ya di sini kita misalkan tidak mau berwarna, kita ingin misalkan warna biru juga kita bisa menyesuaikan sih shape ini ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan Bapak Ibu. Ini juga ada fitur zoom, bisa kita zoom out dan zoom in. Nah, setelah itu kita hubungkan nih masing-masing variabelnya ke dalam variabel independen dan dependent. Nah, caranya kalau dalam istilah SEM namanya ini ya Bapak Ibu, ada eksogen dan endogen. Nah, kita pilih di sini ada icon connect, tinggal kita klik misalkan dari PE, kita tahan kemudian kita geser ke PI. Ini juga sama kan, kemudian tahan. Dia akan muncul halaman seperti ini. Misalkan model sudah kita buat, nah selanjutnya adalah kita melakukan impor data file gitu ya. Jadi datanya nanti kita masukkan ke dalam model. Nah, sebelum itu kita harus membuat format seperti ini dulu Bapak Ibu. Nah, di atas ini biasanya dibuat istilah per indikator gitu ya. Jadi asalnya itu kan ini ada variabel 1 ekspektasi. Ya. Jadi di variabel PE ini terdiri dari 4 indikator ya. Kemudian ada effort. Ini juga sama terdiri dari 4 indikator. Kemudian ada facilitation condition. Ini juga sama terdiri dari 4 indikator dan terakhir ada behavior intention. Ini terdiri dari 3 indikator. Jadi nanti indikatornya tergantung dari konsep dan Bapak Ibu semua. Nah, yang harus kita sesuaikan adalah yang paling atas itu kita tulis indikatornya saja Bapak Ibu. Jadi yang variabelnya tidak perlu kita sesuaikan, cukup indikatornya saja seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita bisa pakai kode ya, indikator 1, indikator 2, PE1, PE2, PE3 gitu dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan nilai dari item kuesioner yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, misalkan Bapak Ibu ini kalau saya kebetulan risetnya itu memiliki skala 5 ya. Jadi 1 sampai 5 gitu. Misalkan Bapak Ibu memiliki skala yang berbeda, biasa kalau model semantik semantik scale itu kan eh, bisa sampai 10 ya. Nah, kalau memang maksimal 10 ya silakan dituliskan di sini 10. Nah, ini disesuaikan dengan hasil responden Bapak Ibu semua. Misalkan saya contohnya ini ada 94 responden ya. Jika sudah, ini kita harus simpan dalam bentuk filenya CSV Bapak Ibu. Ya, karena memang di dalam PLS itu yang bisa dibaca adalah file CSV. Jadi kita rubah dulu caranya adalah ini ada file, klik file, kemudian kita pilih save as, kemudian kita simpan namanya ini CSV, sama delimited gitu. Kalau sudah kita klik save, ya nanti akan muncul di sini ya, bentuknya ada CSV gitu. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke softwarenya Bapak Ibu. Di sini kan ada tulisan no data file ya. Jadi kita harus back dulu. Kita klik save. Nah, kita di sini di bagian latihan PLS ini ada impor data file. Jadi kita klik ini impor data file, klik 2 kali. Kemudian nanti kita bisa
pilih file CSV tadi yang sudah kita convert. Nih, nah ini ya bentuknya data CSV yang ini. Ya, nanti akan muncul seperti ini Bapak. Jadi akan muncul minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, ini juga kita bisa rubah misalkan ordinal gitu. Tapi biasanya kita abaikan saja. Kemudian kalau sudah kita klik import, ya, nanti akan ada data-data yang sudah kita lakukan gitu. Nah, ini nanti kita bisa cek dulu Bapak Ibu sebelum kita running data PLS ya. Apakah ada misalkan nilai yang kosong atau nilai yang error gitu. Biasanya suka ada nih, misalkan 4 kita isi tidak sengaja belum kita isi gitu, jadi nilainya 0. Atau tidak sengaja tertulis tulisan T seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan muncul di dalam file yang sudah diimport ini gitu. Nah, ini sebetulnya juga bisa kita jadikan analisis ya Bapak Ibu. Karena di sini ada main, ada standar deviasi, ada excess kurtosius, ada skewness, dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita bahas semua yang seperti saya bilang tadi, akan jadi sangat banyak di bagian hasil. Jadi identitas papernya itu akan berkurang. Nah, kalau sudah kita klik back lagi Bapak Ibu karena ini sudah ada, datanya sudah kita impor, kemudian kita kembali lagi ke model yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita memindahkan indikator tersebut ke dalam variabel yang dimaksud gitu. Jadi kalau misalkan PE ini indikatornya adalah PE1 sampai PE4. Jadi kita tinggal pindahkan ke sini seperti itu. Nah, ini kan tidak rapi ya Bapak Ibu. Kita juga bisa pindahkan secara manual seperti ini. Atau yang paling simpel kita bisa klik kanan di bagian variabel. Kemudian di sini ada align indikator to the left. Jadi nanti dia akan pindah ke kiri. Selanjutnya ada EE juga. Pindahkan ke kiri juga biar rapi. Nah, ini kan ada agak bentrok ya. Kita bisa bawakan sedikit buat jadi bentrok. Kemudian ada facilitating condition. Ini. Kemudian ada behavior intention. Ini kenapa ada? Ada Bapak Ibu. Rutinnya ada yang FC. Kenapa? Oh, karena tadi kita dirubah nih. Jadi dia akan otomatis ada perubahan gitu. Bentar, kita keluarkan dulu. Ya, biar tidak terlalu lama saya hapus saja ya Bapak Ibu ya yang error tadi yang FC1 nih. Nah, ini terjadi karena tadi di Excel-nya saya kan tadi rubah-rubah ya. Jadi berpengaruh ke dalam filenya gitu. Jadi biar gampang untuk latihan ini saya hapus saja yang error tadi. Nah, seperti ini. Modelnya sudah kita buat. Nah, selanjutnya akan sangat simpel Bapak Ibu karena kita hanya cukup fitur kalkulat ini untuk melihat tadi ada diskriminan validity, ada uh, measurement model, sampai terakhir ada hipotesis gitu.
Kemudian kita klik calculate ya, langsung kita coba. Di sini ada banyak macamnya ya Bapak Ibu. Ada PLS algorithm, ada bootstrapping, gitu. Ada IPMA gitu. Nah, nanti yang fitur-fitur yang kurang lebih yang penting untuk diungkapkan itu biasanya ada ini. Ada PLSM, ada bootstrapping, ada IPMA, gitu. Ada ketiga tersebut. Ada PLS predict juga ya. Ini karena untuk melihat prediksi modelnya seperti apa. Ya, pertama kita PLSM algorithm dulu Bapak Ibu untuk mengukur measurement modelnya. Ya, ini kita klik start calculation. Setelah start calculation dia akan muncul halaman seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu berlangganan Smart PLS-nya, ini kita bisa langsung convert ke Excel Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti pada saat di jurnal kita tinggal copy saja. Nah, tapi kalau biasanya kalau student version ini tidak bisa diekspor ke Excel, jadi kita terpaksa harus tulis satu-satu gitu. Misalkan total efek kita mau melihat nilai overloadingnya, ini kita harus tulis satu-satu. Nah, kalau kita berlangganan, ini kita langsung bisa convert ke Excel. Ya, nanti semua yang ada di dalam LS algorithm ini akan muncul. Nah, nanti seperti ini Bapak. Mulai dari modelnya sampai dengan yang mau kita lihat, misalkan construct reliability dan validity, di sini ada semua. Gitu. Jadi tinggal copy paste. Nah, pertama untuk dalam tahapan PLS itu kan pertama kita melakukan measurement model dulu ya, Bapak Ibu. Jadi kita mengukur bagaimana validitas dan reliabilitas data. Nah, karena keterbatasan waktu, saya bahas yang measurement model dan convergent validity dulu, Bapak Ibu. Ya, pertama kita lihat dulu outer loadingnya. Jadi kalau tadi di dalam grafik juga kita bisa lihat nih. Ini outer loading ya, Bapak Ibu. Nah, atau kita bisa langsung melihat di sini. Di sebelah kiri ini ada outer loading. Nah, kita bisa lihat langsung di sini. Nah, menurut Hare, nilai outer loading itu yang dianggap bagus ketika nilainya di atas 0,7 gitu. Itu dianggap valid. Nah, namun ada beberapa pengecualian nih kata Hare. Jika nilainya boleh di atas lebih dari 0,5 sepanjang variabel tersebut itu memiliki nilai kebaruan yang tinggi. Artinya variabelnya jarang jarang diungkapkan gitu. Teorinya jarang jarang dibahas eh, di jurnal-jurnal gitu. Artinya ya memang variabel-variabelnya masih asing. Tapi kalau kayak tadi saya kan mengadopsi model without gitu ya. Nah, model ini sudah banyak sekali dipakai. Jadi artinya untuk nilai ini tidak bisa ditolerir gitu. Jadi ya caranya seperti apa kalau sudah seperti ini? Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita koreksi dulu nih kuesioner kita apakah sudah sesuai belum pertanyaannya. Gitu. Kan kadang terkadang kuesioner itu kan multitafsir ya. Menurut persepsi kita tujuannya adalah X, tapi ternyata setelah disebarkan ke responden itu memiliki multitafsir gitu. Makanya di dalam penyusunan kuesioner itu kan salah satu tahapan yang penting gitu. Karena ya tadi karena itu bisa berpengaruh ke dalam hasil dan eh, diskusi sampai dengan kesimpulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan sebar kuesioner ulang ya ke respondennya. Tentunya itu kan memakan biaya dan waktu yang lama ya. Yang ketiga, kita bisa juga menambahkan sampelnya. Ya, sampelnya kita tambahkan, dia misalkan dari 94 kita tambahkan menjadi 200 gitu. Nah, maka ada kemungkinan akan berubah. Nah, yang ketiga, yang keempat ya. Nah, ini variabel-variabel ini yang tidak signifikan ini kita bisa hapus. Gitu. Jadi kalau tadi lihat, ini kan di bagian facilitation condition ini kan ada dua ya. Nah, cuma masalahnya kalau indikatornya ada tiga, kemudian kita hapus menjadi dua, itu akan menjadi sangat
aneh dan rentan gitu. Apalagi kalau tinggal menyisakan satu seperti itu. Jadi nanti dalam menentukan indikator juga hati-hati ya Bapak Ibu. Pastikan kalau bisa memang indikator itu minimal ada 4 gitu supaya ketika ada salah satu indikator yang error kita bisa hapus. Nah, karena ini cuma dua, bolehlah kita coba satu ya. Kita hapus yang FC4, kita runningkan lagi di sini PLSM algorithm. Nanti dia nilainya akan naik kan, 0,64. Masih tetap tidak signifikan ya. Ini bisa harusnya dihapus lagi. Hanya saja kalau kita hapus menjadi satu, itu sama saja dengan variabel Bapak Ibu. Jadi bukan indikator. Gitu. Jadi kita karena ini untuk latihan, kita andaikan saja ini variabelnya masih jarang dipakai dan baru gitu ya. Nah, itu baru validitas itu baru diukur dari autoloading Bapak. Nah, kita juga bisa mengukur selain dari autoloading, kita bisa ke nih bagian quality criteria ya. Di bagian construct reliability and validity, kita bisa cek di sini ada melihat dari AV gitu ya, di sini. Nah, nilai AV itu menurut Hare dikatakan valid ketika nilainya lebih dari 0,5 ya. Nah, kalau kita lihat di sini semua nilainya di atas 0,5 ya, artinya aman gitu. Seperti itu. Jadi artinya kalau kita simpulkan data Bapak Ibu sekalian sudah valid nih. Itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengevaluasi reliabilitas data. Nah, caranya dengan dua ini Bapak Ibu, yaitu ada Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Nah, nilainya itu harus di atas 0,7 menurut Hare. Ya. Nah, sayangnya kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, itu ada di variable facilitating condition, itu nilainya sangat rendah di bawah 0,7 ya. Artinya tidak reliable. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Ya, terpaksa Bapak Ibu harus menyebarkan kuesioner ulang karena ya tidak reliable nih si variable facilitation condition. Nah, cara ekstrimnya ya terpaksa si variable FC ini harus dihapus. Gitu. Nah, kita coba hapus ya. Hapus jadi menyisakan hanya ada dua variabel, tiga variabel. Hasilnya segini, menurut auto loading dia di atas 0,7 semua ya, Bapak Ibu, aman. Validity kita lihat ya di atas 0,5, sementara CA dan CR-nya ini di atas 0,7. Jadi kalau kita tadi hapus variabel FC, maka sudah memenuhi validitas dan reliabilitas gitu, Bapak Ibu. Ya, dalam beberapa referensi jurnal yang sudah terbit, kita boleh menggunakan yang validitas dan reliabilitas saja gitu. Jadi tidak wajib kita mencantumkan ini ya diskriminan validity. Tapi kalau lebih bagus kita pakai ini ya menggunakan diskriminan validity gitu, untuk supaya hasilnya lebih bagus. Nah, ini nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nah, kemudian selain kita mengevaluasi measurement model, ya Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita mengevaluasi struktural model. Nah, struktural model ini pada intinya adalah kita mengevaluasi bagaimana sih sebetulnya kita melihat model penelitian yang sudah dibangun, apakah sudah sesuai, apakah tidak gitu. Nah, caranya kita bisa di sini, ya di sini ada R square Bapak Ibu. Ada R square, ada F square. Ya, nah, kita lihat R square-nya di sini 0,373. Ya, artinya kalau kita interpretasikan variabel dua variabel ini ya memiliki kalau kita gabungkan bersama pada variabel BI itu memiliki dampak
sebesar 37,3% gitu. Jadi ini kita konversikan dulu ke dalam presentasi Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian bisa juga kita melihat dari F square ya. F square itu untuk melihat efek size. Nah, efek size itu ada macam-macamnya, ada yang tinggi, ada yang medium, dan ada yang rendah gitu. Nah, kalau saya tidak salah, saya lupa referensinya, tapi ketika nilainya di atas 0,27 ya kalau nggak salah, itu dikatakan tinggi. Tapi kalau di bawah 0,8 itu dikatakan rendah. Jadi ada dua, eh, yang ini, yang performance expectancy atau PE ke BI, ini kategori efek size-nya tinggi, sedangkan EE ke BI ini rendah. Seperti itu. Nah, ada juga macam-macam, kita juga bisa melihat dari sisi FVF ini Bapak Ibu. Kalau FVF ini untuk mengukur misalkan model ya. Jadi nilainya harus di bawah 5 gitu. Nanti akan kita bahas. Ini juga ada model fit ya. Nah, ini kalau di dalam Amos juga kan ada Sam Amos, ada goodness of fit gitu. Nah, di dalam PLS juga sama. Kita mengukurnya bisa dari Chi-square, bisa dari SRMR ini dan lain-lain. Nah, parameternya jika NFV di bawah 0,9 itu masih si goodness of fit ya, masih kecocokan modelnya bagus. Seperti itu. Sebetulnya ada lagi untuk menguji prediksi model itu ada di fitur yang sini, Bu. LS Predict gitu. Nah, nanti untuk fitur-fitur yang lain kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah tadi ada measurement model dan structural model. Nah, terakhir kita melakukan namanya bootstrapping. Ya, bootstrapping ini fungsinya Bapak Ibu untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan gitu. Ya, kita uji hipotesisnya seperti apa gitu. Nah, sekarang yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah yang pertama test type ya. Ini kita harus memilih one tail atau two tail gitu. Nah, tergantung dari risetnya Bapak Ibu ya. Kalau two tail itu kan garis garis hipotesisnya kan ada di kiri dan di tengah ya. Artinya hanya cukup biasanya kalimat itu hanya sebatas berpengaruh saja. Jadi kita untuk melihat misalkan apakah minum di pagi hari itu berpengaruh terhadap kesehatan seperti itu. Nah, pengaruh jelek atau pengaruh baik itu tidak dibahas. Tapi kalau one tile ini kita berpihak. Ya, misalkan minum air di pagi hari itu berpengaruh positif terhadap kesehatan atau minum air di pagi hari berpengaruh negatif terhadap kesehatan. Jadi memihak. Gitu. Biasanya kalau di riset sekelas S2 dan S3 sudah harus memihak ya karena eh, kita kan di level S3 misalkan sudah harus ya kita punya alasan pendapat yang seperti apa gitu. Nah, salah satunya bisa literatur review dari penelitian terdahulu. Kebanyakan mereka apakah positif atau negatif. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan juga yang kedua adalah significant level. Nah, ini terkait dengan sampel yang diambil oleh Bapak Ibu. Nah, kalau kita pilih misalnya 10%, itu kita rubah menjadi 0,1. Tapi kalau error rate-nya 5%, kita rubah menjadi 0,05. Nah, kita asumsikan tadi yang sampel 94 itu 10% saja ya Bapak Ibu. Jadi kita tulis 0,1. Jika sudah, kita klik Start Calculation. Nanti kemudian akan muncul seperti ini. Gitu. Dari grafik sebetulnya kita sudah bisa melihat nih besarnya pengaruh. Nah, ini kan menunjukkan besarnya pengaruh nih. PE ke BI dia menunjukkan pengaruhnya sebesar segini. EE ke BI pengaruhnya segini gitu. Jadi dari grafik sudah bisa kita lihat. Nah, tapi untuk melihat secara keseluruhan kita bisa cek di namanya di final result. Kita lihat yang paired coefficient. Nah, kita bisa lihat dari sini Bapak Ibu. Ya. Nah, original sampel itu menunjukkan jumlah pengaruhnya ya.
Artinya eh, EE terhadap BI ini memiliki pengaruh 4,7% gitu. Sementara PE dan BI memiliki pengaruh 57,9%. Gitu. Nah, kalau kita lihat hipotesisnya, dia p-value-nya kan, yang saya bilang tadi, ada dua cara. Bisa kita melihat dari tes statistik atau tes hitung, kita juga bisa melihat dari nilai p-value gitu. Nah, yang paling gampang kita lihat cek dari p-value. Ya, kita bandingkan dengan tingkat error yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 10%. Ya, jika nilainya lebih dari 10%, ya artinya hipotesisnya ditolak. Tapi kalau di bawah 10% artinya diterima. Ya, dari situ kita sudah bisa melihat nih bahwa hanya PE ke BI yang memiliki pengaruh positif. Gitu. Sementara EE dan BI ini tidak memiliki pengaruh signifikan. Gitu. Nah, pertanyaannya, kok padahal di sini pengaruhnya masih memiliki pengaruh 4,7% gitu ya, tapi hasilnya ditolak. Ya, memang dalam beberapa referensi itu bukan berarti tidak memiliki pengaruh sama sekali ya, Bapak Ibu, tapi ukurannya adalah memiliki pengaruh tapi tidak signifikan. Gitu. Makanya di dalam pembahasan di bagian discussion ya biasanya itu statementnya adalah EE tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap BI gitu. Karena memang tetap memiliki pengaruh tapi tidak signifikan. Seperti itu. Biasanya di bawah 9% itu termasuk tidak berpengaruh. Pengaruhnya kecil gitu. Jadi kesimpulannya tidak memiliki pengaruh signifikan. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu tentang PLS ini masih banyak yang diekspor tapi yang intinya yang wajibnya yang Bapak Ibu harus paham adalah tadi ya mengenai di bagian PLSM algorithm kita menguji ada measurement model dan ada structural model. Kemudian di bootstrapping ini fungsinya untuk menguji hipotesis. Nah, untuk yang lain fitur-fitur tambahan lain karena cukup panjang kita nanti di sesi lain. Tapi sebetulnya dua itu cukup. Nah, tapi kalau mau kita submit di jurnal internasional, ya tidak hanya cukup kepada bagian-bagian yang tadi gitu ya, tapi perlu ada kita analisis misalkan dari uh, bagian BSM algorithm, ini kita bisa memasukkan total effect-nya, kemudian dari kita bisa memasukkan tadi ada discriminant validity, ini kita bisa masukkan nih ada HTMT, for characterization, cross loading gitu, nah kita bisa masukkan di dalam instrument model juga kita bisa memasukkan model fit-nya. Kemudian kita bisa memasukkan juga di sini nanti ada PLS predict gitu. Ya, nanti di sini ada prediksi-prediksi. Nah, kita bisa biasanya yang kita gunakan adalah Q-square ya. Ini prediksi variabel-variabel kecocokannya gitu. Seperti itu. Bisa juga nanti pakai IPMA ya, IPMA analisis. Ini fungsinya untuk mapping ya, mapping nanti akan ada mapping seperti ini. Ini mapping IPMA-nya gitu. Nah, nanti pembahasan ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Oke, sampai sini barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin kita hanya sampai 11.15 ya. Siap-siap Jumatan gitu. Kira-kira apakah ada pertanyaan yang Baik, perlu mohon kita bahas? izin bertanya, Ya, silakan. Pak Ayatullah. Ya, Ibu. Ya, 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 baik Ibu. Jadi sebetulnya ya akan ada tiga kategori ya Bu ya. Ada tinggi, sedang, dan lemah. Nah, sebetulnya karena ini hasil penelitian, jadi tidak mempengaruhi hasil dari penelitian kita ya Bapak Ibu. Pertama itu. Nah, yang kedua,
itu justru bisa menjadikan rekomendasi, Bu. Jadi bahwa model yang kita bangun itu lemah, itu jadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya gitu. Bahwa ketika bersama-sama nih variabel variabel ini ketika bersama-sama artinya R square-nya lemah, artinya kan memang ya ini jangan disatukan gitu loh. Ya. Tapi kalau mungkin kita hapus EE-nya, hanya ada PE dan tadi FC, bisa jadi R square-nya itu tinggi gitu. Jadi banyak hal yang berpengaruh. Tapi dalam implementasi studi kita atau artikel, kategori lemah, sedang, besar itu tidak berpengaruh terhadap kualitas penelitian kita ya Bapak Ibu. Karena lagi-lagi ya itu hasil gitu. Sama seperti misalkan hasil kita tidak berpengaruh ya. Nah, bukan berarti kan tulisan kita jelek atau justru bagus gitu ya. Tapi itu memang karena setelah dilakukan asalkan prosesnya benar ya, desain studinya benar, kemudian surveinya benar, sampai tahapannya benar, kemudian hasilnya tidak berpengaruh, ya nggak masalah. Karena itu memang ada di lapangan gitu. Justru itu menjadi temuan-temuan baru buat kita bahwa ketika di bagian analisis ya, Bu, itu bisa menjadi masukan nih bahwa ya ketika di dalam satu model kan ini lemah gitu. Jadi artinya kan ya mungkin tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan misalkan bisa seperti itu atau bisa jadi objek yang kita pilih misalkan kuesionernya adalah di Indonesia gitu ya. Nah, bisa jadi di Malaysia atau di Asia Tenggara lain itu memiliki hasil yang berbeda gitu karena kan perbedaan karakteristik tadi seperti itu. Seperti itu Ibu. Kira-kira penjelasannya. Ah, ya baik. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya. Ini ada pertanyaan di chat dari Bu Misalina. Untuk setiap dimensi maksimal dan minimal indikator yang digunakan berapa ya? Oke. Jadi kalau ini kan memang tidak ada dimensi ya Bapak Ibu, langsung langsung ke indikator gitu. Nah, tapi ketika Bapak Ibu ada dimensi, itu prinsipnya sama dengan indikator yang ada di sini. Ya, minimal dimensi itu kan ada dua. Ya, kalau dimensinya cuma satu, ya itu sama saja dengan indikator gitu. Sama sama seperti indikator. Ketika indikatornya hanya satu, yaitu sama dengan variabel seperti itu. Jadi kalau boleh dikatakan maksimal, pertama untuk dimensi ya maksimal tergantung dari penelitian terdahulu seperti apa. Tapi dua pun kalau untuk dimensi cukup untuk dimensi ya. Tapi kalau untuk indikator, saran saya adalah minimal sih 4 gitu. Paling kecilnya 3 gitu. Karena kalau sudah 2 itu indikatornya akan sangat rentan Bapak Ibu. Biasanya kalau 2 bisa masuk dimensi tadi ya. Seperti itu Bu Nitsalina. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, heeh, iya. Sebetulnya kalau smart PLS itu kan lebih kepada mesinnya, Bu. Jadi mau misalkan 50 atau 100, si PLS ini tetap bisa running gitu. Hanya permasalahannya kalau 50 sepertinya apakah tidak terlalu banyak, Bu ya? Indikator 50 gitu. Jadi jatuhnya nanti di dalam pembahasannya, oh saya membayangkan kalau indikator aja 50 itu papernya bisa bisa berapa ratus halaman gitu kan. Seperti itu. Jadi namanya indikator itu kan spesifik ya, Bu. Bisa jadi kalau memang indikatornya 50, kalau menurut saya, versi saya, kalau indikator 50 itu apakah jadinya ada dimensinya seperti itu. Karena biasanya kalau indikator menurut saya ya maksimal bisa 15 sampai 20 indikator gitu. Bisa jadi mungkin itu berupa item pertanyaan, Bu, kalau menurut saya. Jadi di dalam dimensi ada indikatornya lagi. Gitu. Tapi balik lagi sih lagi-lagi tergantung penelitian terdahulu ya, Bu.
seperti apa eh, indikator yang masing-masing gitu. Tapi pada prinsipnya untuk indikator di PLS itu tidak ada batasan. Boleh boleh tadi 50, boleh 100 gitu. Seperti itu, Bu. Tapi kalau saya boleh saran, Bu, kalau 50 terlalu banyak, Bu. Jadi mungkin Ibu bisa menyesuaikan. Kan biasanya indikator itu menyesuaikan dengan permasalahan penelitian ya, Bu. Misalkan permasalahan di Jakarta dengan permasalahan di Jogja itu kan berbeda. Kita tidak bisa menggunakan indikator yang sama, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa bisa hapus indikator-indikator yang memang tidak jadi masalah gitu. Misalkan di sana di Jogja itu kan kalau kita lihat berita gitu ya, UMR-nya itu paling kecil di dunia, 1, masih 1, ya, sedangkan di Jakarta kan sudah 4. Nah, tetapi di Jogja itu kan ternyata masyarakatnya bahagia gitu loh. Walaupun dengan gaji yang kalau kita di Jakarta, oh kecil banget gitu untuk kos-kosan juga nggak nutup gitu misalkan ya seperti itu. Tapi kalau di Jogja mereka udah bahagia gitu loh. Nah, kalau kita mengukur indeks kebahagiaan artinya gaji itu kan tidak menjadi tolak ukur indikator. Artinya bisa dibuang gitu karena menjadi tidak masalah bagi penduduk di Jogja. Beda dengan di Jakarta dengan gaji 1, misalkan itu jadi masalah karena kehidupannya misalkan serba mahal dan lain-lain. Seperti itu Ibu. Kalau dari pandangan saya, ya dari Ibu Minsalina, bisa menjadi moderasi ya. Ya bisa aja sih Bu, tinggal kita rubah. Ya kalau kita ganti jadi moderasi kan, atau kita tambahkan lah ya. Ini kan jadi begini, gitu. Nah ini mediasi ya. Kalau moderasi, ini pakai ini Bu. Tapi nanti akan jadi panjang, ya. Ini pakai moderating effect gitu. Nanti apakah kalau mediasi kan dia harus melalui dulu gitu. Kalau moderasi kan adanya ini ke sini itu menguatkan atau mau justru melemahkan gitu. Tapi ini akan jadi pembahasan panjang Bu Misalina. Nanti bisa kita di sesi berikutnya atau nanti Bapak Ibu barangkali ada yang perlu didiskusikan, ada masalah mengenai metode PLS bisa main-main ke GAD, nanti kita bisa ngobrol bareng gitu. Karena kalau di sesi ini apalagi sekarang terbentur dengan Jumatan Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti kita sesi berikutnya aja ya Bu Mimi Salina izin. Oke, ini paling saya pertanyaan terakhir ya Bu ya dari Bu Niwayan. Data sudah tersimpan dalam bentuk CSV tapi error ketika diimpor. Nah, biasanya kalau data yang error diimpor, kita cek lagi Bu, data yang sudah kita impor itu seperti apa? Apakah ada kesalahan nih? Biasanya kalau saya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan ini kosong saja. Ini kosong ya, tidak ada kosong. Satu. Kemudian di sini saya tuliskan bukan 5 tapi T gitu. Nah, kalau kita simpan, contoh data error. Ini akan menjadi error. Kita coba ya Bu ya. Ntar kita coba. Ada data error. Nah, sebelum kita impor juga di sini dari PLS sudah ada peringatan ya. Missing value treatment gitu. Jadi ada satu yang kosong gitu. Nah, ini nilainya T sehingga dia tidak bisa diproses. Tapi misalkan kita tetap impor ya. Nah, di sini ada satu missing value. Gitu. Jadi tetap ada satu yang kosong yang bisa tidak yang tidak bisa diproses gitu. Nah, kalau saya lihat saya analisis dari teks ini ya,
dari Bu Niwayan, line 2 contains one instead of a column. Gitu. Jadi kita bisa cek lagi di kolom ke-8 ya, di lini 2 di sini, mungkin di bagian ke-8 ini, Ibu bisa cek lagi apakah ada data yang salah gitu. Karena kalau ada data yang salah seperti ini, T, ini tidak bisa diproses Bu, untuk running Smart PLS-nya. Nah, kalau ini ada yang kosong, ternyata di PLS masih bisa diproses, tapi nilainya 0. Tapi kalau di Smart PLS 3, ini kalau data kosong seperti ini tidak bisa diproses gitu. Nah, tadi kita lihat bahwa di PLS keempat masih bisa diproses ya, tapi nilainya akan menjadi 0 gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin nanti kita bisa melanjutkan diskusi lagi di lain waktu. Jika Bapak Ibu memang topik disertasinya di SMPLS atau eh, berhubungan dengan SEM, bisa request untuk GAD, misalkan mau pelatihan apa, atau boleh main-main ke GAD di sini Bu. Di sini ada saya dan Bu Ami. Jadi kita coba menyelesaikan masalah dari Bapak Ibu sekalian gitu, tentunya membantu Bapak Ibu. Nah, khususnya yang soal PS, insya Allah kalau saya bisa, saya juga bantu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya baik, oke. Minta rekamannya Pak Yat ya nanti akan di-sharing ya oleh eh, Mas Panji. Kemudian pelatihan SEM PLS kapan ada lagi? Ya nanti insya Allah untuk selanjutnya bisa karena minggu depan sudah mulai masuk ya ngajar Bapak Ibu. Jadi kalau nggak minggu depan mungkin minggu depannya lagi ya Bapak Ibu. Kalau memang urgent nanti kita bisa coba adakan lebih sering dan mungkin kita bisa adakan pelatihannya luring ya. Karena kan kalau software-software seperti ini kayaknya kalau tidak dipraktekkan tuh tidak tidak puas gitu ya. Seperti ini kan kayaknya agak sulit ya. Seperti itu. Ya nanti bisa bisa kita agendakan luring ya Pak untuk pelatihan PLS dan atau pelatihan pengolahan software data lainnya. Baik, mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jelaskan. Jadi boleh request tadi ada yang listral, ada yang biasanya yang di IM ya itu juga banyak yang menggunakan Amos juga. Nanti coba kami fasilitasi gitu. Ya, sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami jelaskan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.